SS1 menjadi bukti kecerdikan Indonesia dalam mengatasi keterbatasan anggaran pertahanan. Senjata ini diproduksi secara massal di Indonesia dan memiliki tingkat komponen dalam negeri yang mencapai lebih dari 93%. Meskipun Indonesia mengalami embargo senjata perseorangan, keberadaan SS1 tetap menjamin kesiapan aparat keamanan. Indonesia tidak hanya memproduksi SS1, tetapi juga senapan serbu lainnya seperti SS2, SS3, dan AM1. Meskipun senjata buatan lokal belum banyak diminati di luar negeri, prioritas utama adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga militer tidak kekurangan senjata api dan munisi. SS1 lahir dari pengalaman pasukan Indonesia pada operasi Seroja di Timor Timur. Sebelum SS1, Indonesia mencoba membuat senapan serbu sendiri yang disebut SP1. SP1 adalah senjata lisensi Indonesia dari BM59 Beretta yang merupakan hasil lisensi dari M14 senjata yang cukup terkenal pada Perang Dunia II. Karena pentingnya senapan serbu bagi Angkatan Darat yang cukup besar, Indonesia memilih SP1 sebagai opsi dalam negeri. Namun ketika senjata ini digunakan pada operasi Seroja, banyak masalah terjadi seperti macet ketika digunakan dalam pertempuran. Selongsong peluru tak keluar, popor kayu pecah karena pelapukan di iklim tropis, trigger copot, dan masih banyak lagi. Melalui pengalaman ini, Indonesia terus memperbaiki desain senjata hingga akhirnya melahirkan SS1 yang merupakan bukti kecerdikan Indonesia dalam mengatasi keterbatasan anggaran pertahanan. SS1 memiliki banyak keunggulan dan terbukti dapat digunakan dalam operasi militer. SS1, sebuah senapan serbu buatan dalam negeri, dianggap sebagai bukti kecerdikan Indonesia dalam mengatasi keterbatasan anggaran pertahanan. Sebelumnya, senapan buatan Belanda, yaitu SP1, digunakan oleh militer Indonesia, namun kalah dalam hal daya tahan dan tembak jika dibandingkan dengan senapan musuh yang menggunakan AK-47, dan bahkan dapat membahayakan nyawa prajurit. Oleh karena itu, Indonesia akhirnya menarik kembali sekitar 69.000 senapan SP1 dari militer. Ada dua alasan mengapa SP1 dianggap sebagai senapan yang buruk. Pertama, kualitas produksi pabrik senjata Indonesia masih terbatas. Kedua, desakan dari pemerintah agar SP1 segera bergabung dalam operasi Seroja membuat proses quality control menjadi berantakan. SP1 yang tidak digunakan di medan tempur kemudian difungsikan sebagai senapan pendidikan bagi para siswa Tamtama, Bintara, hingga perwira. Dari semua kekurangan SP1, lahirnya SS1 yang disempurnakan. Popor kayu diganti dengan bahan sintesis jenis logam sehingga senapan ini tidak lagi bermasalah dalam digunakan di iklim tropis. SS1 kini digunakan secara luas di kalangan militer, kepolisian, dan Coast Guard Indonesia, meskipun keberadaannya perlahan digeser oleh senapan SS2. SS1 dianggap sebagai bukti kecerdikan Indonesia dalam mengatasi keterbatasan anggaran pertahanan, namun tetap menuntut keberadaan senapan serbu buatan dalam negeri yang tepat. Produk besar pertama yang dikembangkan di Indonesia adalah senapan serbu pindad SS1. Versi asli pindad SS1 merupakan penyempurnaan dari FN-FNC. Berdasarkan pindad SS1, Indonesia mengembangkan senapan serbu pindad SS2 yang kini dianggap sebagai produk kecerdikan Indonesia dan bukan sekedar produk yang diproduksi dengan lisensi luar negeri. Demikianlah kisah SS1 sebagai bukti kecerdikan dan inovasi Indonesia dalam mengatasi keterbatasan anggaran pertahanan.